Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Ikvina Zulfa Fitriana, yang kedua ada saya Azizah Nuraini, yang ketiga ada Awalis Sa'dati Alina, dan yang terakhir ada Istiqomah Puji Lestari. Di sini kami akan menyampaikan materi pada hari ini mengenai karakteristik dan kompetensi pendidikan IPS MISD. Semoga teman-teman semua memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, juga sering disingkat pendidikan IPS atau PIPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB, sampai SMP, MTS, atau SMPLB. Ilmu pengetahuan sosial ini mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pendidikan IPS diharapkan dapat memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilan. Saya Ikvina Zulfa Fitriana dari PGMI 5D akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ciri khas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah adalah bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi atau bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Karakteristik pendidikan IPS yaitu bagaimana kita sebagai pendidik memberikan berbagai pengertian yang mendasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian melatih berbagai keterampilan yang harus selalu dikembangkan melalui pendidikan IPS ini, serta mengembangkan atau membentuk moral yang dibutuhkan oleh peserta didik. Menurut Nu'man Suhimantri, karakteristik pendidikan IPS antara lain 1. IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang pendidikan dan agama. 2. Kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi dalam tema atau subtema tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan hidup agar dapat bertahan seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. 5. Kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Karakteristik IPS juga terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan Expanding Community Approach atau biasa disingkat ECA, yakni mulai dari lingkungan masyarakat yang sangat sempit atau terdekat menuju pada lingkungan masyarakat yang lebih luas.
Bentuk yang bersifat expanding meliputi beberapa jenis, yaitu 1. Expanding community approach, pendekatan kemasyarakatan yang melebar dan meluas. Dalam pendekatan ini, misalnya keluarga, masyarakat petani, masyarakat desa, masyarakat perkotaan, dan lain-lain. 2. Expanding environmental approach atau pendekatan lingkungan yang meluas. Misalnya, diawali dengan lingkungan keluarga, kampung, selanjutnya melebar dan meluas, yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Yang ketiga, expanding thematical approach atau pendekatan tema yang meluas dan mendalam. Tema dimulai dari yang terdekat hingga tema yang lebih luas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Puji Lestari akan menjelaskan tentang kompetensi dasar pendidikan IPS MI atau SD. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan dari kompetensi inti, sedangkan pengembangan kompetensi inti mengacu pada struktur kurikulum. Dalam mengembangkan kompetensi tersebut, perlu memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu pembelajaran. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kelas 1, 2, dan 3 diintegrasikan atau dikelompokkan ke dalam mata pelajaran lain atau integrasi interdisipliner. Interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan lainnya, sehingga dapat saling memperkuat dan menjaga keselarasan pembelajaran. Untuk memudahkan pengorganisasian, yaitu dengan cara kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial diintegrasikan ke kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia, ke kompetensi dasar mata pelajaran PPKN, dan ke kompetensi dasar mata pelajaran matematika. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial berdiri sendiri, namun pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu dan diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awali Sa'dati Alina dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar merupakan keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik.
Sedangkan organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga yaitu kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat yaitu kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui berbagai tahapan dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. Dalam operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi 2, yaitu kompetensi sikap spiritual untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan kompetensi sikap sosial untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung ketika peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.